Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Hai anak-anak semuanya, apa kabarnya? Pasti baik luar biasa ya? Oke anak-anak, perkenalkan saya Bapak Jumadi dan pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang umat Buddha menyayangi lingkungan. Dan tujuan pembelajaran untuk kita kali ini adalah Oke anak-anak, apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Ya, mari kita mulai. Anak-anak semuanya, apakah anak-anak semua tahu apa itu lingkungan? Ya, benar sekali. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup merupakan sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Atau lebih mudahnya, lingkungan adalah tempat di mana manusia tinggal bersama dengan makhluk hidup lainnya serta benda-benda yang ada di sekitarnya. Anak-anak, lingkungan yang baik akan menunjang perkembangan kehidupan makhluk yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Alam dan lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Semua kebutuhan manusia dipenuhi oleh alam dan lingkungan. Untuk itu, manusia perlu menjaga kelestarian alam dan lingkungan agar terciptanya keselarasan hidup yang baik antara manusia dengan alam dan lingkungan. Ketika keselarasan hidup antara manusia dan lingkungan ini dapat berjalan dengan baik, maka akan tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan. Anak-anak semuanya, pernahkah kalian mendengar, melihat, atau bahkan mengalami bencana alam? Apa saja bencana alam yang pernah kalian dengar, kalian lihat, atau kalian pernah alami? Ya, benar sekali. Beberapa bencana alam diantaranya adalah yang pertama ada tanah longsor yang disebabkan oleh hutan yang gundul. Kemudian ada gempa bumi dan tsunami. Ada punahnya spesies binatang karena perburuan liar. Ada banjir yang disebabkan karena penumpukan sampah pada sungai yang mengakibatkan air tidak mengalir secara lancar. Pembuangan sampah di sembarang tempat mengakibatkan banyaknya hewan pembawa penyakit seperti lalat, tikus, dan nyamuk. Serta munculnya peristiwa alam yang aneh karena jarang terjadi. Dari semua bencana tersebut pasti akan mengakibatkan penderitaan, baik itu untuk manusia atau untuk makhluk hidup lainnya. Dari beberapa bencana tersebut, menurut kalian, apa yang menjadi sebab terjadinya bencana-bencana alam tersebut? Ya, benar sekali. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia yang makin maju dan pesat diiringi dengan perkembangan teknologi yang makin canggih, maka kebutuhan manusia juga makin meningkat. Namun di sisi lain, kesadaran manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan alam ini semakin rendah karena adanya keserakahan atau loba pada diri manusia. Dengan demikian, lingkungan hidup menjadi tidak terpelihara, menjadi rusak dan justru mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Anak-anak semua, dalam agama Buddha dikenal adanya panca niyama atau 5 hukum alam. Adakah dari anak-anak yang sudah tahu apa saja itu panca niyama? Iya, benar sekali. Panca niyama terdiri atas utu niyama,
bija niyama, kama niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Kemudian anak-anak, bagaimanakah panca niyama ini dikaitkan dengan bencana alam? Jadi seperti ini anak-anak. Misalnya, ada satu peristiwa alam seperti bencana banjir. Jika dikaitkan dengan panca niyama, maka di sini utu niyama ini mendukung dan memunculkan kondisi yang lain dari hukum-hukum alam lainnya. Kemudian anak-anak semuanya, setelah kita mengetahui bagaimanakah pentingnya lingkungan terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di alam ini, sebagai umat Buddha yang baik, bagaimanakah cara untuk menjaga dan mencintai lingkungan? Ya, benar sekali. Umat Buddha selalu mengucapkan doa Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, yang memiliki arti semoga semua makhluk berbahagia. Untuk mewujudkan doa tersebut, maka beberapa tindakan yang dapat dilakukan di antaranya yaitu membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan maupun sungai yang ada di sekitar rumah kalian, menanam pohon, tidak selalu bepergian dengan kendaraan bermotor karena dapat menimbulkan polusi udara. Jika memungkinkan cukup dengan berjalan kaki. Dan tindakan-tindakan lainnya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan doa kita Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Dengan kita menjaga alam, maka kita mengkondisikan diri kita dan semua makhluk di alam semesta ini senantiasa berbahagia. Anak-anak semuanya, sebagai siswa Buddha dan umat Buddha yang baik, agar kita dapat praktik Dharma ini dengan baik, maka tentunya kita juga harus belajar dan memahami bagaimanakah Buddha mengajarkan kita untuk senantiasa mencintai lingkungan. Dan itu banyak Buddha sampaikan dalam khotbah-khotbahnya yang termuat dalam kitab suci Tripitaka. Khotbah-khotbah atau ajaran-ajaran Buddha tentang bagaimana kita harus mencintai lingkungan, diantaranya Buddha mengajarkan kepada para siswanya untuk senantiasa menyayangi lingkungan, seperti diungkapkan dalam kitab Dhammapada sebagai berikut ini. Buddha berkata, bagaikan seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya, pergi setelah memperoleh madu. Begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Di sini dapat diartikan bagaimana kita harus bisa mempergunakan alam ini, mempergunakan semua yang ada di lingkungan alam semesta ini tanpa harus merusaknya. Dan kita harus berkontribusi terhadap kelestarian alam ini. Kemudian, dalam Aganya Sutta, Buddha menjelaskan bagaimana hubungan timbal balik antara perilaku manusia dan evolusi perkembangan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, dalam Cakkawati Sihananda Sutta, Buddha menghendaki keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan atau kepentingan materi dengan spiritual. Kemudian Buddha juga sangat mengapresiasi peran hutan, pohon, dan alam yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Dalam kitab Dhammapada, Buddha memberikan perumpamaan sebagai berikut ini. Tebanglah hutan atau nafsu sampai habis. Jangan tinggalkan satu pohon pun nafsu ini. Dari hutan itulah tumbuh rasa takut. Jadi manusia harus menghilangkan, menebang nafsu keinginan duniawinya, agar nafsu keinginan ini tidak berimbas pada kerusakan lingkungan. Dalam Winaya, Buddha juga menghendaki agar para biku tidak menyebabkan kerusakan pada tanaman. Dalam Winaya, Buddha mengatakan bahwa seorang biku harus belajar untuk tidak membuang air kecil, air besar, atau meludah ke dalam air.
Dari kutipan ini jelas bahwa Buddhisme mengajarkan kita untuk tidak membuang kotoran secara sembarangan, apalagi membuang kotoran di air sebagai sumber kehidupan. Buddha dan para siswanya tidak merusak bibit-bibit tanaman yang masih dapat tumbuh dan tidak akan merusak tumbuhan-tumbuhan. Di musim hujan atau pada masa wasa, para biku tidak melakukan perjalanan jauh, sehingga mereka tidak akan menginjak serangga atau binatang-binatang kecil maupun tanaman selama dalam perjalanan. Maka ketika masa wasa, biku menetap dan berlatih di wihara. Inilah beberapa bentuk ajaran Buddha untuk menjaga dan mencintai kelestarian alam serta lingkungan. Baik anak-anak, setelah kita memahami bagaimana peran alam dan lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk, selanjutnya adakah dari anak-anak yang bisa menyimpulkan apakah simpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Ya, mantap, benar sekali. Sebagai wujud cinta kasih dan kasih sayang terhadap semua makhluk, maka kita harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia dan juga makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pentingnya menjaga etika yang baik terhadap lingkungan, baik itu kepada manusia, binatang, maupun alam serta tumbuh-tumbuhan. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Dan selanjutnya, silakan anak-anak semuanya dapat mengerjakan soal untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian dari pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar, selalu rajin beribadah, serta menghormati kepada sesama, terutama kepada mereka yang lebih tua. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo